sehat itu adalah pertama mindset. Nah, ini perlu waktu kita sedikit saja dulu karena kalau mindset kita belum mindset sehat susah. Jadi mindset itu pola pikir kita sehat. Kita suka pada hal-hal yang sehat. Karena kalau sehat ini sudah masuk ke mindset, sebagaimana sukses itu adalah mindset. Sehat juga mindset. Maka semuanya ngikutin pola pikir tersebut, ngikutin mindset tersebut. Sampai selera kita itu akan ikut kepada mindset sehat. Nah, sehat kemudian juga merupakan lifestyle. Maka di pikiran kita ini semuanya itu pengennya sehat, sehingga hidup kita sehari-hari itu sehat. Ya. Dan sehat itu adalah disiplin, namun menikmati. Jadi nanti enaknya adalah kita ini masih bisa makan apapun, pantangan juga nggak terlalu berat lah ya, tapi yang paling bisa enjoy. Nah, yang paling penting ini dulu, sehat adalah gue banget. Dan ini juga penting, sehat ini akumulasi. Jadi kondisi kita sekarang umur 50 seperti ini, itu akumulasi dari 20-30 tahun sebelumnya. Jadi kalau kita sekarang masih muda sekarang, ini harus sudah mikirin sehat, karena ini akumulasi buat ke depan. Sehingga kita harus menyadari bahwa sehat ini adalah investasi kita, yang kita lakukan polanya itu dari sejak muda. Kalau mudanya kita sudah mengurangi soft drink, alhamdulillah kita semuanya nggak merokok, cakep banget. Dengan kondisi kita sekarang, tubuh kita ini bisa direstorasi, bisa dikembalikan lagi kondisinya agar pulih kembali. Dan insya Allah nanti pada pertemuan ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada masalah tulang belakang, insya Allah siapapun sepanjang tidak ada fraktur itu apa, retak atau ada dislokasi yang parah banget, sakit-sakit insya Allah bisa dihilangkan. Dan saya sudah membuktikan, saya ini orang yang sudah masalah di dengkul dan di pinggang, yang sudah suspek HNP dan dengkul sudah bermasalah. Saya sudah kira-kira beberapa saat yang lalu itu naik tangga sudah nggak bisa lagi, sudah berat banget, sakit. Tapi alhamdulillah setelah saya ikuti gerakan-gerakan yang dianjurkan tersebut, dan gerakannya sangat saintifik, dan saya jelaskan logikanya, sertifikasinya, alhamdulillah sekarang mau lari juga nggak jadi masalah. Tadi kita cita-citanya apa? Sehat sampai 100 tahun. Nah, apa masalah orang lansia? Yang pertama adalah tulang belakang atau spinal. Ya, ada lagi yang belok, skoliosis, ada yang skiatik dan lain-lain, dislokasi. Kemudian yang kedua masih spinal juga, kalau di bawah seringkali yang ini paling banyak ini adalah disebut dengan HNP atau syaraf kejepit ya, masalah pinggang. Yang ketiga masalah lutut, bisa inflamasi, artritis, osteoartrosis, iritasi syaraf dan lain-lain. Jadi banyak nanti kalau kita sudah berumur tua ini, penyakit bisa jadi dalam hal fisik, postur tubuh, dimulai dari dengkul dan dimulai dari pinggang. Maka itu harus kita jaga, Nanti kita akan belajar Bapak Ibu sekalian, untuk pinggang dan lutut ini itu ada gerakan-gerakan yang menguatkan dan ada gerakan-gerakan yang melemahkan. Gitu ya. Nah, buat yang sudah ada di sini nih, yang umurnya 45 tahun ke atas, ya, sudah mulai diperhatikan, karena jangan-jangan satu gerakan saja bisa menjadi masalah. Sekali kena HNP di pinggang atau di leher, yang sering ya di leher, itu akan menjadi masalah yang panjang dan bisa kemana-mana. Karena apalagi di tulang belakang ini ada cervical, thoracic, lumbar, dia tengahnya bolong, itu isinya syaraf. Sehingga tulang belakang ini begitu penting buat kita jaga. Nah, insya Allah dalam pelatihan kita ini saya akan ajarkan nanti gerakan yang buat orang yang ada masalah lutut, yang lututnya sakit, lakukan ini selama 2 pekan sebelum tidur. Insya Allah level pertama sakitnya hilang. Yang kedua, masuk ke level kedua, rejuvenation. Nanti dengkul kita ini akan lebih kuat lagi. Yang tadinya sakit, gak bisa bergerak, sekarang sudah bisa jalan lagi ya. Nah, ketiga, keempat sampai ke level keempat yang dilakukan secara rutin pagi sore, maka nanti naik gunung lagi gak jadi masalah. Tapi sekarang tolong perhatikan apa gerakan-gerakan yang menguatkan dan apa gerakan-gerakan yang
bisa melemahkan dan merusak. Sementara gerakan-gerakan yang melemahkan dan bisa merusak kita kurangi dahulu. Kita fokus kepada yang menguatkan. Nanti kalau udah kuat lain lagi ceritanya. Nanti saya akan jelaskan tendon itu apa, ligamen itu apa. Ligamen adalah dia jaringan yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Nah, ligamen itu dia tidak ada darahnya. Kalau otot ada darah, ya. Kalau tapi ligamen itu jauh lebih liat, jauh lebih kuat. Yang kedua ada tendon yang menghubungkan antara otot betis dengan tulang kaki, telapak kaki yang bisa mampu menggerakkan. Ini ada tendon di sini. Ini tendon ini yang terkenal dengan tendon Achilles. Nah, ketika tendon dan ligamen kita dan otot kita yang banyak di sini lemah, maka semua pekerjaannya akan kena sendi. Itu masalah sendi kita bermasalah. Nanti kita buktikan dengan penguatan otot, penguatan ligamen, penguatan tendon, maka dengan otomatis sendi kita menjadi sangat kuat. Jadi bahasan kali ini kita banyak ke postur ya. Ini yang perlu kita ketahui dulu sebagai dasar, ini bentuk tulang belakang kita kalau dari samping. Jadi yang atas itu servikal, tulang leher, yang bawah, yang tengah, tulang dada itu sampai menjelang perut itu disebut dengan torasik, dan kemudian bawah ada 5 tulang ruas tulang yang disebut dengan lumbar, ya, dan bawahnya tulang ekor. Nah, dia posisinya seharusnya S. Kalau dari samping loh, bukan dari belakang ya. Sehingga pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, kalau disuruh duduknya tegak, berat nggak kalau duduk sekarang? Berat ya? Ini sebenarnya adalah kesalahan yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Sehingga kondisi dasarnya itu sudah menjadi masalah. Jadi kalau kita tegakin, capek, berat. Percayalah Bapak Ibu sekalian, begitu kita nanti merubah, meluruskan, membenarkan, nanti kita duduk kita nyamannya ya tegak. Sehingga nanti insya Allah kita sehat umur 90-100 tahun nggak bungkuk ya. Saya berani mengatakan insya Allah dengan sholat saja kita bisa terbebas dari sakit pinggang dan sakit lutut kalau gerakan kita ini benar. Nanti kita buktikan di mana letak kesalahan kita. Oke, sekarang kita biar enak, kita mulai demo Pak Abdul Somad. Kita bahas postur-postur yang berbahaya ya, berdiri kayak bangkit dari duduk. Oke. Nah, tadi merasakan ya bahwa posisinya adalah begini. Nah, berdiri begini. Sesungguhnya ketika ini kita lakukan, beban itu ada pada dengkul. Ketika kita melakukan hal ini itu membebankan tubuh kita ketika naik di dengkul, dan itu berbahaya. Sekarang perhatikan, kalau yang kita lakukan adalah posisi berdirinya adalah pertama kita dekatkan dulu badan ke dengkul. Maka di sini kita ketika mengangkat tidak menggunakan posisi badan kita belum naik. Jadi ini ringan, cuma. Nah, yang ngangkat adalah pinggang. Jadi ini bagi tugas antara dengkul dan pinggang itu jauh sekali bedanya. Jadi gerakan kita bangkit dari sholat yang kita lakukan sehari-hari, kalau membebani terlalu besar kepada lutut dan pinggang kita, maka itu bisa sedikit demi sedikit rusak. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya ada nggak yang sholatnya begini? Ini kita jaga konsisten dengan gerakan yang benar, gerakan sholat yang benar saja. Nanti insya Allah sampai kapanpun kita bisa melakukan dengan benar. Baik, sekarang gerakan dari berdiri kita sujud, dan ini bisa dilakukan mau pakai yang pahamnya dengkul dulu maupun tangan dulu bisa dilakukan. Dua paham itu bisa kita praktekkan sama-sama, nggak masalah. Kan memang dua-duanya ada dalilnya, dengkul dulu ada dalilnya, tangan dulu ada dalilnya. Kita lihat coba dengan cara yang alami dahulu. Nah, baik. Ini gerakan yang membebani dengkul juga, sehingga suatu ketika dengkulnya akan sakit. Maka cara dari berdiri ke duduk yang benar seperti halnya ketika kita bangkit.
Itu caranya apa? Dekatkan punggung kita dengan lutut. Tapi nggak perlu gantian, bisa bareng-bareng. Kita posisinya begini dulu. Nah, ini tidak akan membebani untuk dengkul, baru kita taruh. Jadi kita taruhnya bisa smooth banget, taruh dengkulnya smooth sekali. Oke. Nah, ini bukan cuma pada saat sholat, tapi pada saat sehari-hari kita bangkit dari duduk, bangkit dari tidur dan sebagainya. Perhatikan hal ini. Berikutnya, yang menjadi penyebab dengkul bermasalah adalah tangga. Sehingga banyak di antara kita usia bertambah, takut sama tangga. Tapi kita bikin Bapak Ibu umur 70-80 nggak takut tangga. Dulu saya orang yang sangat takut tangga. Di mana masalahnya? Masalahnya adalah kita naik tangga. Nah, ketika naik ini posisi dengkul kanan terbebani. Dan masalah nggak selesai dari ketika naik, tapi turun. Ini mana yang terbebani? Kaki apa yang terbebani? Kaki kiri. Dan itu bisa menyebabkan masalah ke depan. Ya. Bagaimana tekniknya Bapak Ibu sekalian? Ini kita perlu otot betis yang kuat. Buat membantu kerja dengkul, kita perlu otot betis yang kuat. Dan perlu kemampuan otot betis ini buat apa? Dia bekerja sama dengan tendon Achilles dan tulang telapak kaki untuk bisa jinjit. Ketika kita jinjit, maka sudutnya menjadi kecil. Tapi kalau kita begini, sudutnya besar, ini berat. Ya Bu ya. Tapi ini perlu kemampuan otot betis yang kuat. Sehingga ini perlu waktu, perlu mungkin 2 minggu melakukannya sampai akhirnya menjadi refleks. Bagaimana ketika turun? Ketika turun kita jadikan otot betis kita ini kemampuan pegas dan jangan nahan. Nanti kalau nyoba, saya ingatkan bahwa kita nggak langsung nyaman, pasti akan susah. Apakah ritmenya, apakah kok malah tambah sakit, gitu ya, itu wajar. Nanti perlu ada beda-beda orangnya, ada yang perlu 3 hari, ada yang perlu 1 pekan, ada yang perlu 2 pekan buat. Tapi kalau udah bisa, otot kita sudah kuat, otot betisnya, ini membantu sekali mencegah terjadinya masalah di lutut. Oke, nanti sambil jalan postur-postur yang berbahaya dalam keseharian kita harus jalan. Termasuk mengangkat barang. Mengangkat barang hati-hati, ya jangan sampai pas mengangkat barang itu kita mengandalkan pinggang begini. Tapi kita lakukan adalah kalau dengkul kita belum bermasalah, pada posisi yang tegak. Dan ketika ngangkat harus selalu lock. Kalau kita ini kita lock selalu. Tapi pas jalan lari jangan lock. Sekarang kita menginjak kepada postur berdiri. Ini postur yang sangat penting. Bapak Ibu, sebelumnya saya problem berdiri. Oke, alhamdulillah sekarang, masya Allah, doyan berdiri sekarang. Apa kuncinya Bapak Ibu? Kuncinya adalah tubuh kita, otot, tendon, ligamen kita seluruhnya ini dalam posisi rest, istirahat. Coba satu orang coba mau disable, ya. Biasa. Jadi kita bisa rasakan ini memang posisi yang normal kita berdiri. Ya. Di sini kita pada kondisi yang tidak stabil. Seluruh otot kita ini kerja semua ini. Oh, kerja semua. Nah, dan ini lemah sekali. Saya dorong pelan saja sudah. Gimana caranya? Pertama adalah posisi kaki harus yang bagian dalam lurus, tegak lurus ke depan. Nah, ini kenapa kok kita susah lurus? Kenapa? Ini masalahnya ada di atas. Ya, nanti akan ada solusinya insya Allah, ada solusinya. 100 tahun. Coba semuanya posisi begini. Bukan begini ya, tapi lurus. Ini posisi yang paling kokoh. Lihat tuh. Ya. Nah, nanti kalau sudah kuat otot kita ini, Bapak Ibu berdiri nggak perlu sampai begini-begini banget. Cukup lurus, miringin aja dikit saja. Nggak usah sampai ke bawah banget, miring dikit saja. Ini seluruh tubuh yang lain akan rileks. Dan rilekskan semuanya. Kalau prakteknya nanti cukup sedikit saja itu sudah rileks semua. Jadi kita berdiri itu kuat. Baik, sekarang kita lihat. Saya katakan tadi, kalau sholat kita benar, kita insya Allah tidak akan sakit pinggang, bungkuk, sakit dengkul. Kita buktikan ya Bapak Ibu. Satu lagi siapa sekarang? Pak Rudianto. Mari kita lihat
Saya rasa kalau dalam sholat posisi telapak kaki kita lurus bagus ya. Dipaksa, kalau susah dipaksa. Ini proses perbaikan ya. Ketika kita maksa itu proses perbaikan. Pak Rudianto rukuk. Rukuknya ngelihat ke bawah. Kalau ngelihat ke sini. Ini yang terjadi menyebabkan tulang belakangnya melengkung. Jadi rukuknya nggak rata. Kalau kita begini. Tapi coba kita melihat ke titik sujud. Sujudnya di mana? Di sini kan? Ya. Oke, ya. Kerasa nggak tertarik di sini? Ya. Maka akan terasa di sininya tertarik, nih, sehingga akhirnya tanpa sengaja ini meluruskan tulang belakang. Kan memang sunnahnya kita melihat tempat sujud ya, tapi itu sebenarnya tanpa sadar dia akan meluruskan tulang belakang, tulang lumbar dan sebagian torasik kita. Oke, makasih Pak. Ternyata lurus punggung ini bukan saja ketika rukuk, tapi ketika sujud maupun duduk di antara dua sujud. Nah, oke. Ini titik beban ada di sini, dan ini kondisinya lemah sekali. Caranya adalah kita agak bungkuk sedikit. Cukup, buat keras banget. Kenapa? Karena titik beratnya terbagi, tidak di belakang saja, tapi ke depan. Saya langsung saja kita menginjak buat yang terapi dengkul. Coba Ibu terapkan ini. Insya Allah semua penyakit dengkul, semua sakit dengkul hilang. Saya hanya minta coba tolong semuanya melakukan sebelum tidur, karena olahraga sebelum tidur, olahraga ringan sebelum tidur itu sangat baik sekali untuk kesehatan. Dia akan menyebabkan tidur kita lebih berkualitas. Tapi bukan olahraga berat ya, olahraga ringan. Jadi sekarang kita ingin memperbaiki dengkul. Saya kasih tahu dasarnya bahwa kita sekarang tidak memperbaiki kerja sendi, tapi kerja sendi ini akan otomatis beres dengan sendirinya, dia akibat. Tapi yang kita perbaiki, yang kita latih sekarang adalah kerja ligamen, tendon, dan otot. Level 1 ini buat tahapan menghilangkan sakit. Jadi ngilangin sakit dulu. Lamanya berapa lama? 2 pekan. Sehingga di sini mohon maaf Bapak Ibu harus sabar, harus rutin dan sabar, sehingga sampai dengan level 4 sampai Bapak Ibu bisa hiking lagi itu perlu 6 bulan. Tapi yang penting sebelum tidur lakukan saja. Baik, langsung saja. Yang pertama, ini perlu ganjel. Ganjelnya bisa bantal. Kita posisi begini ya. Ingat selalu walaupun begini kita upayakan tidak melengkung, tapi tegak. Kemudian kita telapak kaki kita angkat ke atas sehingga tendon Achillesnya itu memanjang. Dan efeknya kemudian dan paha kita ini mengeras. Otot paha mengeras. Dan otot betis berkontraksi. Tahan tergantung orangnya, boleh 15, boleh 25 hitungan, 15 detik atau 25 detik. Kalau 15 kali 3, kalau 25 gantian kanan dan kiri. Udah dapat ya? Baik, berarti kan yang kedua kita masih posisi yang sama. Kita luruskan, kita tekuk seperti ini. Nah ini berarti kan ini telapak kaki kita angkat. Jadi kontraksi, dan ini kita berikan tekanan ke tumit. Tahan sama 25 kali 2. Lihat tulang belakang harus tetap lurus ya. Oke, sudah. Tapi jangan lupa telapak kaki kita kontraksikan. Yang ketiga perhatikan dulu, jangan bangkit. Kalau bangkit nanti yang belakang nggak kelihatan. Ini ada bangku di depan, bukan buat naruh kaki, tapi buat sekedar ukuran saja. Jadi kita melakukan begini saja nih. Sama, kaki tetap kita kontraksikan ya. Nah, di sini lakukan saja, cukup 15 kali 2 saja cukup. Ini kita taruh begini, kemudian kaki nggak perlu dibelakangin, biasa saja. Tulang belakang lurus dan kita maju, hitungannya cukup 5 kali 3. Next, nah ini yang terakhir untuk level 1. Jadi cukup kita melakukan ini, bisa 10 kali 3. Ini sama-sama semua. Terus sekalian, ini saya berikan satu lagi hal yang penting. Ini terutama untuk yang belum ada masalah, buat yang muda-muda. Baik, saya akan mulai. Kita boleh praktekkan, tapi nanti saya akan beri warning buat yang sudah berumur dan ada masalah.
masalah di pinggang dan lutut tidak melakukan. Yang saya tunjuk kalau pertama nih nggak apa-apa, ini masih atas. Pertama, kita akan melatih dulu ligamen tendon buat pergelangan pangkal lengan. Depan, gerakannya dari bawah ke atas ke depan. Oke, kita mulai pelan-pelan dulu. 1. Nah ini berarti kan di sini. Kita juga menghadap ke kiri. 2. Nah kita juga menghadap ke kanan ya. 3. Sekarang yang kiri. Tangan kiri ke depan, kaki kiri di depan, tangannya 1, 2, 3. Sudah, sekarang kita mau melatih ini, penting nih, ligamen tendon yang ada di siku. Yang pertama gerakan memutar masuk ke dalam. Ya. Kemudian yang ini keluar. Maka kalau disatukan, perhatikan ini sampai begini ya. Karena kita melatih kelenturan di sini. Enak ya? Kalau mau ditambah lagi, termasuk pergelangan, bisa dikombinasikan begini. Sekarang kebalikannya. Kalau tadi begini, sekarang keluar. Coba semuanya dulu keluar. Keluar. Nah, yang ini kemudian masuk. Perhatikan sampai begini ya. Coba semua benar. Jadi sampai maksimal. Oke, sudah. Kita balik lagi keluar. Masuk. Ini sampai lurus. Nah sekarang kalau yang berikutnya yang tangan gampang aja, kita bisa bareng-bareng sekaligus. Tadi 5 kali aja ya. Berikutnya adalah tangan. Kita remes 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Samping. 1, 2, kotor. 3. Oke, putar. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang pinggang. Mohon yang ada masalah pinggang jangan ikutan. Pertama putar. 1, 2, 3, 4, 5 dan balik 5 kali. Berikutnya adalah, nah ini agak sedikit bisa erotis nih. Mungkin saya contohkan saja ya. Jadi cukup dengan ke depan, ke belakang. Yang kedua adalah kemudian ke kiri, ke kanan. Gitu. Kalau udah muter. Perhatikan, ini kita melatih ligamen tendon di pangkal paha. Ini luar biasa. Ini dahsyat banget. Jadi pertama adalah kita kaki lurus seperti biasa posisinya. Kita kedepanin dulu nih, sini ya. Ke kiri. Kalau kaki kanan ke kiri, baru buka keluar. Nah itu. Kalau sudah seimbang, nggak masalah. 5 kali. Dan sekarang kiri. Ini sampai ke sini ya. Dan ke dalamnya 5 kali juga. Sudah, berikutnya masih ke pangkal paha, posisi seperti kuda-kuda silat. Dan ini kita lakukan. Dan kebalikannya, ganti kaki kiri. Ke dalam dulu ya. Keluar. Oke, lanjut. Kemudian lutut. Gampang saja, begini saja. Ini lutut. Sama 5 kali. Berikutnya angkat kaki, putar 5 kali.
bandul ya. Dan sekarang telapak kaki sama 5 kali putar kanan, 5 kali putar kiri. Terakhir buat ligamen dan tendon adalah kemudian memutar. Saya akan tunjukkan kalau ligamen dan tendon sudah dilatih, ya. Soalnya yang badannya gede siapa nih? Nah nih, Pak Khalid. Ini kita ambil contoh penggunaan otot. Penggunaan otot. Jadi saya akan tekuk ya, tahan ya. Saya tekuknya nggak maksain, nggak. Cuma menunjukkan ini kerja otot gitu aja. Tahan sekuatnya aja. Jadi ini buat melihat bahwasanya dia sudah ini sakit. Kalau saya teruskan akan tertekuk dan kondisi ini sakit di sini. Sekarang kita bandingkan dengan kita tidak menggunakan otot, tapi menggunakan ligamen dan tendon dengan cara yang sama. Saya pegang. Ya, saya rileks aja, nggak pakai otot. Otot saya nggak membesar lagi. Saya harus ngasih buat yang masalah pinggang ya. Lakukan sama 2 pekan. Insya Allah masalah pinggang akan jauh berkurang. Insya Allah. Baru nanti kita bisa ikutan senam ini. Yang pertama, ini caranya adalah kaki kita begini nih. Kakinya berhadapan, telapak kakinya berhadapan, ya. Kemudian kita berhadapan begini. Ini nggak akan bisa menyatu kalau berhadapan bener. Nah ini kita tekan. Lebih enak kalau pakai sepatu ya, dia nggak akan bisa menyatu. Jadi ini, nah begini. Tahan. Hitungannya adalah 2 kali 15. 15 tahan. Dan yang penting tahu aja gerakannya. Ini adalah kita harus ngangkat, nggak boleh ditaruh, ngangkat. Dan gerakannya cuma begini aja, 15 kali. Jadi kita kanan dulu. Ini serendah mungkin 10 hitungan. Setelah 10 hitungan taruh di belakang, tegakkan. Ini ada di latihan ligamen dan tendon seperti ini. Tapi kalau yang masih penguatan, nggak usah pakai begini, cukup begini aja. Cukup begini aja udah. Intinya kalau ada sampai sakit, kurangi, jangan dipaksa. Jadi kalau plank yang easy, nggak lurus. Ini easy, gampang. Tapi kalau planknya yang lurus itu lebih berat. Jadi kalau kita masih belum biasa, begini dulu caranya. Jadi caranya adalah, nah, gini aja, sampai 10 hitungan. Oke, sudah. Jadi perhatikan, kaki selebar mungkin, nggak terlalu lebar, cukup lebar. Nah, ini kita lebarin. Awas yang pinggang jangan dulu. Jangan dulu. 1, 2, 3. Ini sama dengan yang tadi. Kalau usah diterusin ya. Ini sama. Ini 2 pekan dulu lakukan. Insya Allah. Sakit-sakit di pinggang hilang insya Allah. Nanti kita akan belajar yang luar biasa. Berikut ini cara jalan. Bapak Ibu akan bisa jalan tanpa rasa lelah. Kalau masih lari bisa lari tambah cepat dan tidak mudah lelah. Ya, perhatikan. Oke, 1 itu prinsipnya. Nah, yang kedua melangkah biasa saja, tapi kita coba mulai kita lihat agar kalau mobil lewat jalan kasar mana yang benar? Badannya begini-begini tubuhnya, tubuh bodi mobilnya, atau rodanya aja yang naik turun. Jadi rodanya aja naik turun ya. Sehingga perhatikan kalau ada orang udah jalannya tadinya naik turun, itu berarti memang nggak efisien. Jalan kakinya nggak efisien. Maka beberapa kiatnya adalah tidak mengangkat kaki terlalu tinggi dan juga tidak terlalu jauh. Biasa-biasa saja. Mana yang mendarat lebih dahulu, tetap saja adalah tumit, tapi tidak duk enggak gitu. Oke ya. Jadi caranya adalah kita agak tumpuk sedikit dan tangan nggak usah diayun. Tangan akan terayun dengan sendirinya. Kaki lurus ke depan, kemudian sesemut mungkin, dan nanti kita lihat semakin kencang semakin enak. Kalau kita pikirannya di kaki, mempercepatkannya dengan kaki,
capek, lelah. Tapi pikiran kita adalah badan kita yang jalan. Kaki itu ngikut. Coba nanti, itu pengaruh sekali. Mau kencengin, badan kita kencengin aja. Ada yang caranya dengan membayangkan core-nya. Jadi core-nya ini seperti didorong atau ditarik. Kaki itu ngikut aja udah. Nah kalau kakinya udah benar, udah nggak ada friksi, itu enteng banget ya.